Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fakilami. Saya sekolah di SMK Homeschooling TKJ Cyber. Saya sudah beberapa kali mengikuti training CCNA, sebenarnya CCNA IDN, lalu CCNP, dan MTCRE IDN Pamijahan. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing-sharing tentang BGP, yaitu BGP Implementation. BGP itu termasuk dalam dynamic routing, yaitu EGP atau Exterior Gateway Protocol dengan menggunakan algoritma patch vector atau jalur terdekat. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan pengenalan tentang BGP, yaitu singkatan dari Border Gateway Protocol. Nah, protokol routing ini adalah protokol routing eksterior yang didesain untuk pertukaran informasi routing antar AS yang berbeda. Dan tadi menggunakan algoritma patch vector, tidak menyebarkan informasi topologi jaringan dan hanya reliability suatu jaringan saja. Lalu di sini ada yang namanya AS atau Autonomous System. Autonomous System itu adalah kumpulan router dalam suatu kontrol administratif atau masih dalam satu kepemilikan. Nah, dalam BGP ini ada pertukaran informasi routing yaitu satu dalam AS atau bisa disebut dengan IGP dan antara AS yaitu IGP. Nah, lalu di sini ada yang namanya nomor AS atau bisa disebut Autonomous System Number biasanya, yaitu sebagai identitas. Jadi router BGP punya identitas yaitu AS. Di sini ada yaitu AS itu terdiri dari 16 bit atau 32 bit ya. Dan ada yang digunakan juga untuk keperluan privat. Di sini ada yang namanya BGP message. Nah, BGP message itu bagaimana caranya AS 100 dengan AS 200 bertukar informasi. Jadi pertama-tama AS 100 itu akan membuka obrolan seperti kita bertemu dengan orang baru. Kita akan contohnya seperti kita akan membuka obrolan terlebih dahulu. Nah, sama dengan BGP, dia akan membuka obrolan terlebih dahulu kepada AS tetangganya atau AS 200 dengan menggunakan capability. Lalu jika AS 200 ini tidak support capability, maka akan diberitahu AS 100 ini akan diberitahu dengan AS 200. Lalu AS 100 ini akan mengirim kembali capability-nya. Lalu di sini ada yang namanya keep live atau dikirim secara periodik. Maka di sini sudah terkoneksi. Setelah terkoneksi, BGP ini akan ada yang namanya route refresh message. Dia akan melakukan update atau update tabel. Nah, lalu di sini ada network agency atau step by step dari route. Misalnya contohnya AS sekian dengan AS sekian itu gimana sih ya? Yaitu step 1 ada idle, pengecekan jalur neckbore. Jadi dicek dulu terlebih dahulu neckbore-nya. Nah, di sini setelah sudah dicek lalu ke koneksi, yaitu koneksi antar router. Jadi router A dan router B itu saling terkoneksi. Lalu di sini ada yang namanya aktif. Aktif ini melakukan peering terhadap neckbore menggunakan TCP. Jadi jika tidak dilakukan peering atau TCP-nya tidak ada, akan dikembalikan kembali ke idle. Jika ada, lalu diteruskan ke open send atau konfirmasi pesan yang berisi parameter BGP.
dan dilanjutkan kembali dengan state open confirm atau menerima konfirmasi dari netboard. Setelah itu akan muncul yang namanya state established, yaitu ya bahasanya sudah connect lah dan udah siap untuk bertukar informasi routing. Nah, di sini ada yang namanya di BGP ini ada yang namanya BGP peering, yaitu dilakukan untuk bertukar informasi routing antar router BGP. Jadi ini adalah salah satu syarat BGP ya. Jadi kalau nggak ada peeringnya tidak akan bisa connect. Dan peering juga memerlukan koneksi TCP. Jadi router A dan router B harus koneksi dulu. Misalnya contohnya di sini router A 12.12.1 dan router B 12.12.2. Jika sudah bisa ping, maka bisa peering. Nah, peering ini melakukan pertukaran informasi, yaitu router ID, BGP version, AS number, lalu hold time, dan lainnya. Dan versi BGP ini juga support terhadap AS number 16 bit dan support 32 bit. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis ya, yaitu jenis BGP, IBGP, dan eBGP. Nah, sebelumnya apa itu eBGP? Ya, IBGP itu adalah routing protokol BGP yang digunakan dalam satu AS. Jadi hanya dalam satu AS saja, atau masih dalam satu kepemilikan lah. Dan di sini ada yang namanya eBGP, adalah routing protokol BGP yang digunakan untuk router yang berbeda AS number atau berbeda kepemilikan. Jadi contohnya misalkan ada Telkomsel, di sini ada Telkomsel dan lalu di sini ada Indosat, maka kedua ini harus melakukan routing eBGP. Sebagai contoh di sini ada di sini ada website BGP, yaitu bgp.he.net. Di sini adalah grafik AS grafik AS BGP yang saling terhubung di internet ya. Di sini ada PT Mora Telematika Indonesia, lalu ada Singapura Telekomunikasi. Nah, di sini yang dilakukan BGP yaitu adalah routing eBGP karena berbeda AS ya. Kecuali antar satu AS itu kita hanya menggunakan eBGP saja. Oke, sekian dari saya ya. Nanti akan saya lanjutkan dengan lab BGP. Namun saya hanya akan mengelab yang eBGP aja atau external BGP. Oke, di sini saya akan melanjutkan lab, yaitu lab eBGP. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sedikit teori BGP. Nah, di sini saya sudah membuat topologi eBGP, yaitu AS100, AS200, dan AS300 dengan IP address 12.12.12.1 melewati interface ETH1 dan 12.12.2, lalu 23.231 dan 23.232. Nah, di sini saya akan lanjut ke pertama, saya akan masuk ke R1. Router 1. Oke. Sini udah. Lalu kita akan pertama-tama saya akan membuat interface loopback menggunakan bridge. Nah, di sini saya BGP-nya menggunakan vendor Mikrotik. Oke. Interface bridge add name loopback. Lalu IP address
address sesuai dengan topologi, yaitu 12.12.1. 12.12.12.1/24 interface ETH1. Header 1. Lalu interface loopback-nya apa IP loopback, yaitu 1111/32 interface loopback. Dan setelah itu saya akan config routing BGP dengan cara yaitu routing BGP instant number BGP instant set 0 lalu AS di R1 ini AS-nya 100 dan router ID 1111. Oke. Lalu kita akan routing BGP peer. Routing BGP peer add name peer R2. Lalu remote address-nya IP tetangganya 12.12.12.12.2 dan remote AS-nya yaitu 200 AS tetangga. Setelah itu kita akan konfigurasi di router MikroTik yang 2 atau yang di AS 200. Di sini saya akan membuat interface bridge dulu untuk loopback-nya. Loopback. Oke, lalu IP address 12.12.12.2/24 dan interface R1 dan IP 23.23.23.1/24 yang mengarah ke R3 dan IP back itu 2.2.2.2 interface loopback. Lalu saya akan membuat routing BGP instance set 0 AS 200 dan remote dan remote AS dan router ID yaitu 222. Setelah itu masuk ke routing BGP peer. add name pertama ke R1 atau router 1 yaitu peer
R1, nama peer R1, lalu remote address-nya itu 12.12.12.1 dan remote AS. Remote AS-nya yaitu 100. Lalu untuk ke R3. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi R3. Sini sama seperti R1 dan R2, yaitu flash bridge. Lalu IP address dan interface-nya. Lalu IP address loopback-nya 3 interface loopback. Lalu sama seperti R1 dan R2, yaitu routing BGP instant set 0 AS 300 dan router ID 333. Setelah itu routing BGP peer at name peer R2. Lalu remote address-nya yaitu 233.1 remote AS yaitu 200. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan kepada routing table-nya dengan cara routing BGP peer print. Nah, di sini jika sudah ada tanda E atau bisa disebut dengan established, berarti sudah terkoneksi. Di R1 juga kita akan mengecek apakah sudah established. Nah, sama ya, di sini sudah established, dan di R2 nah, di sini juga sudah established ya. Sudah ada lambang E atau bisa disebut established instant default remote address 12.12.1 yaitu IP router 1 dan remote AS-nya 100. Benar ya. Dan untuk R3-nya IP address 23232 dan remote AS 300. Sama ya seperti topologi.
Lalu di sini saya akan mencoba ping dari R1 ke R3. Ping 23 2. Oh iya, sebelumnya mohon maaf. Ini di sini nurut tuh harus berarti harus di apa? Static root ya. IP at bst address 23 oh gateway 12 titik 1 2. Lalu di R3 di R2 di lalu di R3 ya, R3 3 terus menuju 12 dan gateway 23 1. Lalu coba ping kembali IP root print. Ada kesalahan. Mas, kok ini nggak bisa ya? Oke, maaf ya sebelumnya tadi saya belum advertise IP address-nya. Caranya yaitu routing BGP network at network IP. Saya advertise-nya menggunakan IP loopback yaitu R2 lalu R1 itu sama seperti ini, hanya networknya saja yang berbeda. BGP network at network 111 routing BGP tiga. Coba kita cek IP. Nah, di sini sudah di advertise, maka akan muncul yaitu logo ADB atau aktif
dynamic BGP. Lalu kita akan coba ping dari R3 ke R1 menggunakan IP loopback. Di sini berhasil ya. Lalu di R1 ping 333 dan di R1 ke R3 juga sudah berhasil ya. Dan sekian penjelasan dari saya tentang ini. Yang paham ya ajarkan saja, masih pembelajaran sebelumnya ya. Terima kasih telah menonton. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.